Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 struktur hewan dan tubuh manusia dengan saya sendiri, Lu'lu Lutfia, Dan saya Dian Tias, Saya Elisa Fitri, Asya Putri Zahrani, Azlina Jasmine Hayanisa, dan saya Rusdi. Sebelum membuat preparat sayatan, saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mikrotom. Pertama, ada meteran yang berfungsi untuk mengatur ketebalan dari hasil sayatan. Ukuran idealnya itu biasanya berukuran 12. Selanjutnya, tuas yang berputar ini fungsinya untuk menggerakkan alatnya ke atas dan ke bawah agar parafinnya terpotong. Lalu, pada bagian ini fungsinya untuk menyimpan blok parafin. Untuk mengencangkan alat ini, kita bisa putar di bagian hitam dan kita juga bisa melonggarkan untuk melepas blok parafin dari alat tersebut. Lalu pada bagian ini, jika digeser ke kanan, alatnya ini bisa bergerak maju mundur, bisa disesuaikan untuk blok parafinnya, lalu ke kiri untuk mengunci supaya alatnya tidak bergerak. Selanjutnya, pada bagian ini itu berfungsi untuk kemiringan pisaunya. Ukuran idealnya itu biasanya di angka 15. Pertama-tama, cara menggunakan alat mikrotom ini, pertama kita dorong pada bagian ini bertujuan untuk mendekatkan pisau dengan blok parafin. Jangan lupa digeser ke kiri agar terkunci, agar alatnya tidak bergeser saat digunakan. Lalu kita atur pada bagian ini, kita atur pada ukuran 12. Kemudian kita putar tuas ini, tujuannya untuk membuat sayatan dari blok parafinnya. Agar alat ini bisa maju saat digunakan, pada bagian ini harus saling menempel agar nanti alatnya bisa maju. Jika blok parafin sudah disayat, lalu disimpan di objek glass dan selanjutnya akan diproses dengan cara dimasukkan ke staining jar. Langkah pertama, blok parafin yang sudah diletakkan di objek glass kemudian dimasukkan ke dalam staining jar yang berisi silol 1, kemudian digoyangkan selama 30 menit. Kemudian setelah digoyangkan selama 30 menit di silol 1, semua preparat dipindahkan ke silol 2. Nantinya digoyangkan juga selama 30 menit. Fungsi dimasukkan ke silol 1 dan silol 2 ini untuk melarutkan parafin yang ada di objek glass. Selanjutnya masuk ke tahap hidrasi. Preparat yang sudah digoyangkan di silol 1 dan 2 kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 100% selama 3 menit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam alkohol 96%, 90%, 80%, 70%, 60%, masing-masing lamanya selama 3 menit. Selanjutnya masuk ke tahap pewarnaan hematoksilin eosin. Lamanya pewarnaan di tahap ini itu tergantung dari jaringan yang akan diujinya. Jika jaringannya berongga, hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 menit saja. Dan jika jaringannya padat, bisa dibutuhkan waktu selama 10-15 menit. Setelah tahap pewarnaan, kemudian preparat dibilas di air. Setelah preparat dibilas di air, kemudian preparat diamati di bawah mikroskop. Setelah diamati di mikroskop, jika hasilnya terlalu pekat, kita bisa celupkan lagi ke dalam air untuk sedikit menghilangkan warna pekatnya. Dan jika hasilnya terlalu pudar, kita bisa celupkan lagi ke tahap pewarnaan supaya ketika diamati bisa terlihat jelas. Selanjutnya, jika sudah menemukan warna yang ideal, masuk ke tahap dehidrasi dengan cara memasukkan ke dalam alkohol 60%, 70%, 80%, sampai 100%. Lalu tetesi dengan silol dan diberi entelan, kemudian ditutup oleh cover glass, lalu diamati lagi di bawah mikroskop.